Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Pak Dian, kuliah mengenai teknologi informasi bersama saya Dian Prawira. Masih dalam kuliah pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai layout pada Flutter yang mencakup di dalamnya ada container, ada row dan column. Tapi mungkin Anda bertanya, kan kemarin udah pernah ya dibahas mengenai kontainer. Nah, pada pembahasan kali ini agak lebih dalam dikit ya, dimana kita insya Allah akan membahas mengenai padding dan juga margin. Kemudian selain itu juga kita akan membahas mengenai bagaimana mengatur tata letak dengan menggunakan row dan juga column ya, seperti itu. Nah, jadi layout itu ya, jadi kita untuk mengatur tata letak dari setiap widget dalam aplikasi kita membutuhkan pengaturan layout atau tata letak. Nah, tata letak itu bisa kita gunakan, beberapa diantaranya bisa menggunakan row dan juga column, dan juga insya Allah nanti ada juga namanya, nanti juga kita bahas mengenai list view dan juga grid view dan lain sebagainya ya. Stack juga ada ya di dalam Flutter. Nah, kemudian kita akan membahas lebih dahulu seperti apa sih pembahasan mengenai kontainer ya. Ya, jadi kita akan membahas ya tadi pertama yaitu adalah kontainer. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontainer ini, ketika kita membahas di pertemuan sebelumnya itu ada membahas mengenai width ya, mengenai lebarnya, kemudian juga tingginya. Kemudian juga kita sudah membahas mengenai bagaimana cara untuk mengatur warna, dan juga hal yang terpenting adalah child, yang mana kalau misalnya child itu apa-apa widget ya, widget yang masuk ke dalam properti child, dia akan dibungkus oleh si kontainer itu, seperti itu. Nah, ada parameter lainnya nih mungkin yang belum dibahas di pembahasan sebelumnya mengenai kontainer, yaitu adalah padding dan margin. Ya, jadi padding dan margin itu misalnya gini deh, misalnya kita punya kontainer, nanti dia punya bentuk yaitu adalah kotak gitu ya. Nah, padding dan margin ini dapat diisi dengan edge inset. Jadi padding dan margin itu seperti batasannya lah gitu ya, batasan dari suatu kontainer kotak tersebut ya. Nah, padding dan margin itu tadi ya dapat diisi dengan kelas edge insets untuk kita mengatur seberapa besar paddingnya atau seperti apa bentuk paddingnya dan seperti apa bentuk marginnya. Nah, seperti apa sih padding dan margin itu maksudnya gitu ya. Jadi misalnya di sini saya punya sebuah kontainer, bentuknya adalah kotak gitu. Nah, di sebelah kirinya itu ada kontainer juga ya, bentuknya kotak juga. Dan di sebelah kanannya juga ada kontainer juga, bentuknya kotak. Nah, kita akan berfokus pada kontainer yang berwarna biru ini. Ya, tentunya kalau misalnya kontainer yang berwarna biru, dia akan kita set yaitu color sama property colornya itu colors blue. Seperti itu ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa si kontainer biru ini gitu ya, itu mempunyai isi. Nah, isinya itu adalah teks dari kontainer. Ya, jadi ini adalah teks ya, dan dia kalau diisi dengan penuh gitu mungkin bisa sampai sini gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jarak antara si kontainer yang ini dengan kontainer yang lain ya, yang ini ya, ini ada jarak nih yang saya beri warna kuning ya, ini jaraknya. Nah, jarak inilah yang kemudian disebut sebagai margin ya. Itu. Jadi ingat bahwa jarak antara si kontainer yang ini dengan kontainer yang lainnya gitu ya, atau dengan widget-widget yang lainnya, itu disebut sebagai margin. Nah, kemudian ada lagi jarak yang berada di sini nih ya, antara tepinya si kontainer nih dengan isi dalam dari kontainer. Nah, isi dalam kontainernya apa nih? Isi dalam kontainernya kan teks ya. Nah, jarak dari tepinya ini ke bagian teks ini, nah ini kan ada jarak nih ya. Nah, jarak inilah yang disebut sebagai
padding, ya, seperti itu, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan margin dan padding. Jadi kita mengatur jarak dari kontainer dengan widget-widget yang lainnya itu dengan menggunakan margin. Sedangkan untuk jarak dari tepi kontainer ke konten isi daripada kontainer itu, maka itu kita menggunakan padding. Oke. Gampang ya. Nah, selanjutnya ada edge inset untuk mengatur padding dan margin itu tadi. Ya. Jadi ketika kita mengatur isi nilai dari properti padding dan margin, kita bisa menggunakan kelas edge inset. Ya. Jadi kelas edge inset ini yang mengatur offset yang tidak berubah dari 4 arah. Ya, 4 arah atas, atas, kanan, bawah dan kiri. Ya. Sorry. Kiri, atas, kanan, bawah, ya, LTBR. Oke. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk widget yang berbentuk kotak seperti kontainer, ya. Jadi edge inset ini digunakan untuk mengatur jarak, ya, yang digunakan oleh widget yang bentuknya kotak, ya, seperti halnya kontainer, seperti itu. Nah, edge inset ini sendiri memiliki beberapa constructor nih, ya. Jadi constructornya itu constructor constant, ya. Itu ada beberapa, ya, diantaranya ada edge inset all, nanti diisi ini di sini, ya. Itu untuk membuat jarak untuk keempat sisi, ya. Jadi di keempat sisinya itu jaraknya sama. Misal ketika kita bicara tadi masalah margin, ketika misalnya kita buat marginnya itu dengan edge inset all, maka daerah yang kuning ini nih, ya, itu sama semua. Jadi misalnya di atasnya jaraknya 5 gitu, ya. Maka di kanannya juga 5, kirinya 5, bawahnya 5, kanannya juga 5. Seperti itu. Jadi sama rata nih. Ya, sama rata bagian semuanya. Kiri, atas, kanan dan bawah. Oke. Kemudian ada juga edge inset symmetric. Jadi membuat jarak simetris, ya. Membuat jarak simetris bisa vertikal atau horizontal. Contoh di sini kita lihat ada edge inset symmetric vertikal 8,0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita bicara masalah vertikal, maka jarak yang sebelah kiri dengan jarak yang sebelah kanan itu simetris. Maksudnya ketika misalnya dia di setting atau dikonfigurasikan dia 8, maka jarak margin yang sebelah kiri dengan margin sebelah kanan itu 8, seperti itu. Begitu juga ketika misalnya kita ganti vertikal itu dengan horizontal, maka jarak margin, ya, kalau kita bicara edge inset untuk margin gitu, ya, yang bagian atas dengan yang bagian bawah itu sama, yaitu sama-sama 8, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada juga edge inset only. Nah, edge inset only itu adalah edge inset yang dia membuat jarak di satu sisi saja. Misal dalam contoh ini edge inset only left 40. Nah, maksudnya dia hanya akan melakukan konfigurasi, ya, dia akan memberikan nilai margin 40 itu hanya di bagian kiri saja, ya, seperti itu. Kemudian juga ada edge inset from LTRB. Apa nih maksudnya LTRB? LTRB maksudnya adalah left, ya, left, top, right dan bottom, ya. Left, top, right dan bottom. Nah, jadi dia akan melakukan konfigurasi untuk nilai-nilai tersebut berurutan, mulai dari left, contohnya nih, ya, edge inset dot from LTRB dalam kurung 4, nah berarti 4 ini adalah nilai left. Kemudian 5, berarti 5 ini adalah nilai top. 4 yang ini adalah nilai apa? Ya, benar, right, ya, right atau kanan. Dan yang 5 yang ini adalah nilai bawah atau bottom. Ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan mencoba nih ngebuat project baru, ya, yang nantinya akan kita untuk mempraktekkan bagaimana nih cara mengimplementasikan, ya, margin dan padding dengan menggunakan
Edge Insets. Ya. Yang pertama kita akan membuka Visual Studio Code kita. Ya, kita akan membuat project baru nih, ya. Nah, untuk project ini kita beri saja nama, yaitu adalah belajar layout, ya. Jadi pertama kita akan membuat project baru dengan command palette, ya, view command palette. Ya, kita bisa dengan menekan tombol Ctrl Shift P. Kemudian kita tulis saja Flutter, ya. Kemudian dia akan memunculkan beberapa opsi, ya. Kita buat saja Flutter New Project. Kita buat nama aplikasinya yaitu adalah misalnya belajar layout. Saya beri angka 1, ya, karena saya sudah buat sebelumnya dengan nama yang sama. Kemudian saya tekan enter, maka dia akan membuka dialog box yang meminta di mana tempat kita di mana lokasi kita akan menempatkan project kita, ya. Kemudian select project, select folder to create the project in, gitu, ya. Kita klik saja sekali, maka dia akan membuka atau membuat, ya, folder belajar layout, ya, seperti itu. Oke, kita tunggu sebentar, ya. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini, ya. Ini saya close dulu biar layarnya lebih lebar, ya. Ini juga. Nah, di My App ini kita akan hapus, ya, kita akan hapus semua, ya, pertama dari kelas My Homepage ke bawah, ya. Ini akan kita hapus dulu, ya. Jadi Anda silakan cari My Homepage ini, gitu, ya. Nah, ke bawah kita hapus sampai habis. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga komentar-komentar. Sorry, kita mulai dari ini aja, ya. Return material app ini, ya, sampai ke tutupnya yang mana. Nah, kalau untuk mengidentifikasi tutupnya yang mana, kalau dengan Visual Studio Code kita tinggal klik aja nih, buka kurungnya di mana. Kemudian dia akan memperlihatkan tutup kurungnya pasangannya yang mana, yang ini, ya. Berarti kita tinggal hapus saja seperti ini. Oke. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka kita sudah dapati bahwa kita punya kode seperti ini, ya. Nah, ingat di material app itu kita harus membuat beberapa properti yang harus kita masukkan, ya. Ya, jadi yang pertama yaitu adalah title. Ingat, ya, kalau misalnya kita menggunakan material app, maka pertama kita buat title-nya. Seperti halnya mungkin Anda yang sudah terbiasa dengan programming di HTML, gitu, ya, pernah buat dokumen HTML, maka Anda biasanya buat tuh ada head, gitu, ya. Head buka, head tutup, dan di dalamnya ada title. Oke. Nah, di sini kita akan beri nama, ya, layout saya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yang penting juga yaitu adalah property home. Di property home inilah tempat kita memberikan, ya, isi dari aplikasi kita, ya, seperti itu. Maka di dalam home ini kita masukkan widget yaitu scaffold, ya, standar, ya, standar ketika kita ingin membuat aplikasinya, ya. Scaffold, kita enter. Nah, jadi seperti ini, ya.
Baru selanjutnya kita buat parameter, properti ya, properti untuk si scaffold ini. Nah, kali ini kita nggak pakai app bar dulu ya, kita langsung aja pakai properti body ya, dan di dalamnya kita masukkan teks dulu ya. Teks yaitu adalah saya belajar bermain layout pada Flutter ya, seperti itu. Saya save, kemudian saya lakukan debugging dengan cara menekan F5 atau melalui toolbar run start debugging ya. Nah, seperti itu. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka ya. Dia akan debugging. Ya, jika dia sudah selesai, maka bisa kita lihat di layar ini layar smartphone saya secara langsung ya. Dia akan ada tulisannya. Ya, tulisannya tapi berada di bagian paling atas ini ya. Tuh. Nah, layout pada Flutter seperti itu ya. Ini nutup banget nih gitu. Nah, kemudian selanjutnya, jadi supaya dia nggak mepet ke atas, maka kita tambahin kayak headingnya gitu ya. Kayak bagian atas. Nah, bagian atasnya itulah yang kita tambahkan, yaitu app bar ya. App bar kita bisa dengan menggunakan, untuk nilainya yaitu juga app bar ya. Nah, kemudian kita isi dengan title-nya apa ya. Tadi title-nya adalah title kita pakai teks. Sebentar, app bar ini harusnya langsung ya. Nah, gini. Kemudian title ya, isi title-nya kita pakai teks. Teksnya isinya ya samakan saja, layout saya save, maka hasilnya adalah seperti ini ya, lebih baik ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian barulah kita akan mencoba untuk menggunakan kontainer dan juga padding dan marginnya tadi ya. Caranya, jadi ini pertama-tama ini saya cut ya, saya potong ya, saya klik kanan kemudian cut. Oke. Nah, baru di dalam body ini yang tadinya isinya adalah widget text, kita masukkan container. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di kontainer ini ya, kita butuh yang namanya yaitu adalah child. Nah, di child inilah kita masukkan teksnya tadi dengan cara klik kanan, paste atau Ctrl V ya. Kita tekan kita save saja, tekan Ctrl S ya. Nah, maka hot reload akan menyesuaikan, dia akan merefresh atau mereload bagian di aplikasi kita ya. Oke, seperti tidak ada perubahan padahal dia sudah berada di dalam kontainer. Nah, sekarang kita coba untuk menambahkan properti, yaitu adalah width atau lebarnya. Kita coba lebarnya misal adalah 20 ya. Kita lihat seperti apa perubahannya. Oh, kecil sekali gitu ya. Nah, kita coba misalnya 60. Apakah cukup? Masih kecil juga. Misalnya kita buat 90 deh ya. Oh, lumayan ya. Nah, bisa dilihat di sini mepet banget dengan tepi kiri dan tepi bagian atas. Enggak apa-apa ya. Kita buat juga height
Height-nya yaitu adalah 90 juga. Ya, tingginya. Nah, tingginya. Kemudian kita buat color. Nah, colornya nih. Warnanya kita coba pakai warna yang warna ini aja ya. Blue gray kayak gimana sih? Penasaran juga. Oke, kita save. Oh, terlalu ini ya, terlalu gelap. Coba blue yang lain apa ya? Blue, light blue mungkin. Kita coba light blue. Gimana warna light blue? Ah ya, lumayan ya. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini mepet banget gitu ya. Mepet banget ke atas dan ke kirinya, tapi di sini kita sudah lihat ada kotaknya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bermain dengan padding dan margin. Yang pertama yaitu adalah margin. Nah, di sini saya akan coba atur marginnya gitu ya. Dengan yang tadi sudah kita bahas ya. Yang sudah kita bahas yaitu kita menggunakan edge inset. Ya, ini ya. Edge inset pertama yang kita buat yaitu edge inset all. Ingat, edge inset all dia akan membuat keseluruhan ya dari jarak yang di luar daripada kontainer itu bernilai sama. Jadi jarak jarak kiri, atas, kanan dan bawah itu sama. Ya, itu kalau kita menggunakan all. Oke. Nah, kita coba implementasikan. Jadi yang pertama yaitu adalah edge inset. Ya. Edge inset dot all. Oke. Nah, seperti itu. Jaraknya misalnya kita buat 10 ya. Kita save. Tuh, ya. Maka bisa Anda lihat di sini di bagian atas itu ada jarak 10, bagian kiri ada jarak 10 tuh. Sekarang putih ya. Tadinya kan dia mepet banget nih. Mepet banget ke kirinya, mepet banget ke atasnya, mepet banget, dan sekarang sudah ada jarak. Ya, ada jarak. Nah, misalnya kita ini kan deh apa namanya? Kita buat misalnya only ya. Only. Nah, only kemudian sebentar. Kayaknya kita berurutan aja ya. Kita mulai dari simetrik dulu. Ya, kita mulai dari simetrik, kita coba ya simetrik misalnya vertikal. Ya. Simetrik. Nah, vertikal misalnya kita buat 20 ya, vertikal 20. Nah, seperti ini. Maka kalau vertikal dia akan mengatur jarak atas dan bawah ya. Bisa dilihat di sini margin sebelah kirinya jadi 0 lagi ya, makanya dia mepet lagi ke kiri. Tapi bagian atas dan bawah ini sudah diberi jarak nih, yaitu 20. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga kita bisa coba untuk membuat edge insetnya yang only. Gitu ya. Only misalnya just left, hanya sebelah kiri, yaitu 20. Ya, jadi only itu hanya sebelah kiri saja yang kita konfigurasikan ya marginnya. Oke, kita save. Nah, bisa dilihat ini jarak sebelah kirinya jadi 20. Begitu juga kalau misalnya kita buat LTRB ya, LTRB. Left, top, right, and bottom ya.
Nah, kita hapus dulu. Kemudian sorry, ini ada from-nya. From left top right bottom. Misalnya kita buat kirinya 30, topnya 20, right-nya let's say 40, ininya bottomnya 10. Maka ketika kita save, ya kita lihat hasilnya. Nah ya, bagian atasnya tadi berapa? 20. Bisa lihat di sini bagian atasnya lebih kecil jaraknya dibanding dengan bagian kiri, karena bagian kiri ini 30 gitu ya. Nah, seperti itulah bagaimana penerapan margin. Begitu juga kalau kita bicara masalah padding nih ya, padding. Nah, padding juga sama, kita bisa dengan menggunakan edge insets. Nah, untuk padding ini kita coba buat contohnya hanya all saja ya, biar lebih cepat gitu ya. Nah, misalnya saya buat edge insets all 20 untuk padding ya, jangan lupa koma di sini ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa, kita save. Oke, nah bisa dilihat jarak antara tepi kotak ini dengan konten yaitu teks ini itu adalah 20 ya, seperti itu. Nah, itulah tadi bagaimana kita melakukan konfigurasi untuk margin dan padding ya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya nih kita akan bahas mengenai container decoration. Jadi di dalam kontainer itu sendiri bisa kita konfigurasikan juga gitu ya, beberapa nilai yang bisa membuat kontainer itu menjadi lebih menarik ya. Jadi di sini decoration itu adalah salah satu dari properti yang ada di kontainer yang dia itu dapat digunakan untuk mengubah style gitu ya, style atau ya mungkin kalau di Indonesia kan gaya gitu ya, atau style dari kontainer itu. Jadi nilai pada property decoration ini dapat menggunakan kelas widget yang namanya yaitu box decoration. Nah, jika kita menggunakan decoration pada container, maka kita harus menghapus properti color yang ada pada container gitu. Nah, tadi kan kita sudah buat nih properti color, ya kan? Nah, itu mesti kita hapus dulu ketika kita ingin menggunakan decoration, ya. Ada banyak properti box decoration. Kenapa tadi kita buat untuk properti color yang punyanya container harus kita hapus gitu ya? Karena si box decoration sendiri dia punya properti color gitu. Jadi kita nanti kalau ingin membuat warna pada suatu container, kita udah buat kita sudah punya box decoration, maka kita bisa gunakan properti color punyanya box decoration. Nggak perlu lagi kita gunakan properti color punyanya container langsung, seperti itu ya. Kenapa? Karena ntar itu bisa terjadi semacam ya tabrakan lah gitu ya, seperti itu. Nah, ada beberapa properti yang bisa kita gunakan di box decoration. Yang pertama yaitu adalah color, kemudian shape, kemudian box shadow, dan border ya. Oke, kita pertama coba dulu bagaimana kita menggunakan decoration ya. Jadi pertama kita tadi ya, ingat colornya harus dihapus ya. Kita hapus dulu color, saya delete ya. Oke, kemudian selanjutnya saya tulis decoration ya, decoration. Kemudian kita gunakan box decoration. Oke. Nah, seperti itu. Nah, di dalam box decoration inilah baru kita buat properti-propertinya. Yang pertama yaitu adalah color. Ya, colorsnya tadi kita buat itu colors blue apa ya? Light blue ya. Nah, kayak gitu. Nah, maka kita save dulu ya.
Nah, kita save, kita lihat tuh ya, tetap seperti biasa. Nah, kemudian juga kita bisa buat nih ya. Nah, ini yang menarik. Kita bisa buat shape-nya berubah. Ya, shape yaitu adalah untuk mengubah bentuk dari kontainernya. Jadi shape itu bisa box shape circle dan juga box shape rectangle. Nah, kalau kita buat dia box shape ya, box shape rectangle seperti ini, maka hasilnya akan tetap. Kenapa rectangle? Ya kotak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ganti box shape jadi circle, nah kita save, nah maka dia akan berubah menjadi bulat ya. Nah, ini cocok ketika misalnya kita buat kontainer yang isinya image yang itu pengen kita buat bulat ya. Biasanya kan kalau di aplikasi itu pakai untuk apa namanya, profil ya, foto profil itu kan bulat ya untuk avatarnya gitu ya, atau profil pic gitu. Nah, ini yang digunakan, cocok digunakan menggunakan box shape circle. Next, yaitu kita akan buat box shadow ya. Ya ini ya, box shadow. Nah, box shadow dapat kita isi dengan nilai. Oh ya, tapi sebelumnya box shadow itu apa sih gitu ya. Jadi box shadow itu untuk memberikan efek bayangan nih, bayangan shadow pada kontainer. Nilainya dapat menggunakan kelas box shadow. Oke. Nah, isinya shadow, box shadow. Oke. Tapi ini harus sebentar. Kita harus menggunakan array. Nah, baru kita buat nilainya box shadow. Ya, seperti itu. Nah, kenapa array? Karena memang petunjuknya seperti itu, bahwasanya properti box shadow ini kita gunain array. List ya, list. Sorry. Kalau misalnya di Flutter itu list. Oke, kemudian kita isi box shadow dengan color. Ya. Colornya tentu bayangan umumnya warnanya hitam gitu ya. Colors, and the colors is black. Kemudian offsetnya yaitu jaraknya gitu ya. Jarak shadownya terhadap X itu 3, misalnya terhadap Y itu 6. Kemudian bisa kita buat blur radiusnya. Jadi radius blurnya ya, tahu ya blur ya. Misalnya kita buat 10. Oke, sudah. Jadinya seperti ini ya. Ininya apa, kodenya. Jangan lupa kita kasih koma biar lebih rapi. Kita save. Ya, setelah kita save, maka kita dapati bahwa hasilnya seperti ini. Ya. Jadi ada bayangannya tuh. Keren ya. Nah, kemudian yang terakhir dari box decoration ini yaitu adalah adanya border. Jadi border ini bisa untuk menentukan garis batas dari suatu kontainer. Ya. Jadi kita bisa membuat garis border itu dengan warna-warna yang sesuai selera kita. Sebagai contoh di sini saya akan membuat biru, pasangannya apa yang cantik ya. Ya, kita buat biru yang lebih tua gitu kali ya. Sebenarnya putih sih. Ya udah, intinya kita buat aja dulu. Ya, kita buat dulu. Ini saya enter dulu ya. Biar rapi. Kemudian kita buat border ya. Sorry, bukan di box shadow ya. Sorry. Oke, dia di luar dari box shadow. Nah, ini ya. Jadi box shadow tadi kan batas ya, bukanya kan di sini ya. Nah, maka kita buat border di sini.
border. Nah, seperti itu ya. Border isinya adalah border all. Nah, bordernya ada banyak, ada beberapa nih, border all, border from, border side, dan symmetric. Oke, kita buat border all aja ya, all. Nah, kemudian kita isi border ini dengan warnanya, misalnya colors blue, apa ya, yang mungkin blue accent ya. Kita coba deh blue accent, nggak tahu nih, blue accent, kira-kira blue accent ini bagus nggak tahu juga. Kemudian kita buat width-nya yaitu adalah 3 ya, seperti itu. Kita save. Nah, itu ya, kelihatan tipis sih. Oke, mungkin agak ininya kita buat warna apa ya yang cocok dengan warna biru. Mungkin warna hitam aja lah ya, black. Oke, dan width-nya kita buat agak lebih tebal, yaitu 8. Kita save tuh ya, seperti itu. Oke, nah itulah tadi mengenai box decoration yang bisa kita gunakan untuk mengisi ya box decoration. Bisa kita gunakan untuk mengisi decoration dari suatu kontainer. Oke ya. Nah, gampang sekali kita bisa buat bentuk seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah row. Apa itu row? Jadi row itu merupakan widget yang dapat untuk membuat widget-widget tersusun secara horizontal. Ya, jadi dia itu widget yang nanti menampung atau membungkus widget-widget yang lain dan nanti disusun secara horizontal atau baris. Ya, seperti namanya, row itu artinya baris ya. Nah, widget ini yang disusun secara horizontal dimasukkan ke dalam properti children. Ya, bukan child ya. Kenapa? Karena jamak ya, children. Jadi widget-widget yang akan kita buat menjadi suatu barisan itu dimasukkan ke dalam row di properti children-nya. Dan ingat, dia menggunakan list gitu ya. Jadi widget yang disusun dalam properti children itu berada dalam list. Oke, jadi contohnya seperti ini nih. Jadi ada misal ya, lagi-lagi kita contohin dengan kontainer ya. Jadi ada kotak kontainer gini, 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, seperti inilah contoh daripada baris ya. Ya, jadi ini tadi contoh dari baris. Jadi satu row itu yang kuning ini gitu ya. Jadi satu baris. Nah, contoh penulisannya itu sendiri seperti ini. Jadi ada row, buka kurung tutup kurung. Kemudian di dalamnya ada children. Nah, di children inilah kita masukkan widget-widget yang akan kita atur secara horizontal ya. Nah, bisa Anda lihat di sini ada tulisan kurung siku seperti ini, kemudian widget. Apa sih maksudnya? Ini adalah tipe generic gitu ya. Tipe generic yang mana dia akan mendefinisikan bahwa list ini itu bertipe widget. Nah, bisa dilihat juga bahwa di sini juga ada tanda kurung yang kotak lah ibaratnya gitu ya. Saya susah juga nyebut jenis-jenis kurung ini, anggap saja kurung kotak ya. Kurung kotak ini itu melambangkan yaitu adalah list ya. Kurung kotak ini melambangkan list. Oke. Nah, di dalam list inilah kemudian kita masukkan nanti ya ini widget-widget ya yang ingin kita susun secara horizontal. Nah, di row ini juga mengenal properti yang namanya axis alignment. Jadi axis alignment itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur susunan ya secara horizontal ini, gimana susunannya gitu. Apakah dia itu bakalan memenuhi baris ya lebar ya, ataukah dia itu mau seperti apa. Nah, di axis alignment ini kita bisa setting gitu ya.
main axis dan cross axis. Jadi main axis itu adalah axis ya yang dia itu sesuai dengan alur dari row gitu ya, karena namanya juga main ya. Arus utamanya itu sama dengan si row. Kalau row itu kan horizontal ya, sehingga dia tidak melawan arus ya. Sedangkan cross axis dia akan melawan arus dari si row ya. Jadi dia akan mengatur secara horizontalnya seperti secara vertikalnya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, axis alignment itu sendiri ya tadi ada dua, yaitu main axis alignment yang mana dia akan mengatur bagaimana anakan-anakan dari si row ini tadi ya harus diletakkan ya sepanjang dari aksis utama. Ya, aksis utama yaitu adalah kalau row berarti horizontal dalam pengaturan tata letaknya. Sedangkan cross axis alignment itu adalah bagaimana si widget-widget yang menjadi anakannya si row itu tadi itu ditempatkan melawan melawan arusnya lah gitu ya, pada cross axis yang tidak yang berlawanan dengan dia. Jadi misalnya tadi ketika kita bicara masalah row itu kan horizontal. Nah, cross itu bagian yang melawannya, yaitu yang ke bawahnya gitu ya. Oke, dan beberapa di antara properti ya yang bisa digunakan di axis alignment ini, yang main axis alignment dia ada enter, ada space evenly, ada end, ada space around, space between, dan start. Itu semua punya peruntukannya masing-masing, yang insya Allah nanti akan kita coba beberapa di antaranya. Dan cross axis alignment dia ada juga baseline, ada beberapa, yaitu ada baseline, center, end, start, dan scratch ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja ya kita cobakan ya. Nah, untuk mencobanya kita akan menghapus dulu ya kontainer yang udah kita buat nih. Kita hapus lagi ya, nggak apa-apa deh ya. Seperti ini kontainer. Nah, kontainernya kita buat sesimpel mungkin, karena kita cuman untuk mengetahui atau mempelajari seperti apa sih bentuk dari bagaimana penggunaan itu tadi ya, termasuk main axis alignment, cross axis alignment, dan lain-lain. Oke, pertama kita buat kontainer ya. Kemudian kita buat childnya, mungkin kita buat child ini isinya adalah berupa teks, dan kita beri nama teks ininya kotak-kotaknya itu nanti ada kotak A, B, dan C misalnya kayak gitu ya. Kemudian ya saya buat agak rapi dikit ya. Oke, ini kontainer. Nah, kemudian kita buat color ya untuk membedakan nantinya. Ya, mungkin colorsnya di sini saya buat pertama yaitu adalah red ya. Red accent kayak gimana sih? Coba saya save dulu. Oh ya, kayak gitu ya. Dan selanjutnya kita buat padding ya. Paddingnya agak gedean dikit. Padding misalnya edge inset all katakanlah misalnya 30 ya. Save ya, sebesar ini ya. Oke, kita sudah punya sebuah kotak. Nah, jadi ini satu kotak ya, satu kontainer ini satu kotak. Nah, kontainer inilah yang kemudian kita coba masukkan ke dalam row. Jadi caranya pertama ini saya cut ya, saya cut. Kemudian di sini saya buat row ya, row. Nah, kemudian di row ini ada apa tadi? Yaitu children ya, children, baru kita masukkan kotaknya. Ya, bentar saya set dulu ya biar rapi ya. Nah, ini kotak pertama.
kita lihat ya, hasilnya tetap ya. Selanjutnya kita buat kotak yang kita beri label yaitu kotak B ya, kotak B, dan ini kita buat green aja lah ya, green. Ada enggak green accent? Oke, green accent, save. Kita lihat hasilnya tuh ya, ada kotak berwarna hijau. Kemudian selanjutnya kita buat kotak dengan nama C, warnanya blue accent aja ya, blue accent. Oke, save. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah buat 3 buah kotak ya, yang tersusun secara horizontal. Oke. Nah, sekarang kita setelah itu setelah kita buat objek ini apa namanya, widget-widget yang dia tersusun dengan 1 buah row, kita coba atur konfigurasi. Tadi kita sudah pelajari ada main axis alignment. Nah, main axis alignment ini ada beberapa nilai di dalamnya. Sekarang kita coba dulu untuk space evenly ya, main axis alignment space evenly ya. Kita buka lagi tadi ininya ya, teorinya bahwa main axis alignment itu ada space evenly, ada enter, space around, start, and end. Oke. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba mana ini ya, mana ya, main yes, axis alignment space evenly. Oke, kita coba save. Maka hasilnya, oh ya sorry, lupa tanda koma. Maka hasilnya tuh ya, dia akan mengatur jaraknya itu sejajar gitu. Jadi jarak antara satu widget dengan widget lainnya itu rata gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada lagi, misalnya kita ganti dengan space around. Space around round ya. Kita save. Seperti apa hasilnya tuh ya. Nah, ini kurang lebih dengan space evenly. Kemudian kita coba misalnya yang N. Kita lihat hasilnya tuh, dia akan mepet ke sebelah kanan atau ke akhir daripada row. Sedangkan kalau misalnya kita pengen mepetkan mereka ke awal sekali, maka kita buat start. Oke. Kemudian ada juga constructor-nya itu enter. Sebentar, main axis alignment. Sorry, center ya, center. Maka dia akan ke tengah seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita udah belajar space evenly, space around, dan next juga ada namanya space between ya. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Jadi dia akan mengisi keseluruhannya, dan yang paling ujung akan berada di start, dan ujungnya sebelah kanan akan berada di end, dan yang ini akan berada di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, itulah tadi seperti apa cara kita untuk menggunakan space alignment ya, yang main axis alignment gitu ya, seperti itu. Nah, setelah kita coba main axis alignment, kita coba untuk yang cross axis alignment ya, cross axis alignment. Jadi untuk cross axis alignment dia ada beberapa opsi, yaitu ada start dan end, ada center, baseline, dan scratch ya. Pertama kita coba dulu untuk
cross axis alignment yang stretch. Oke, maka hasilnya adalah, ya kita lihat dia akan memenuhi ya dari secara crossnya atau vertikalnya. Karena kita bermain di horizontal, maka crossnya itu adalah berlawanannya, yaitu vertikalnya gitu ya. Nah, itu stretch. Nah, kemudian ada juga yaitu adalah start. Ya, kita coba seperti apa. Nah, start tidak memberikan pengaruh yang terlalu signifikan karena dia sudah mepet ke atas. Sekarang kalau misalnya kita buat N juga tidak, karena dia kotaknya sama semua gitu ya. Ininya ukurannya. Kalau misalnya kotaknya saya ganti nih gitu ya, misalnya ada yang 10 ya, kita lihat. Nah, dia akan nempel ke bawah. Tapi kalau saya buat start ya, maka dia akan nempel ke atas, yaitu start dari crossnya ini. Oke, kita udah belajar bagaimana N, start, dan yang selanjutnya yaitu adalah center ya. Center dia akan ke tengah ya. Jadi kalau misalnya ini juga ukurannya berbeda, misalnya saya buat ini 20 gitu ya. Nah, ini akan ke tengah nih ratanya. Sedangkan kalau misalnya saya buat N tadi ya, ratanya akan ke bawah ya, patokannya aksis yang di bawahnya ini. Kemudian selanjutnya ada baseline yang terakhir. Oh ya, sorry. Fail assertion. Oh, ini nggak bisa diterapin di sini. Oke, jadi kita pakai start aja misalnya ya. Oke, save. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita mengatur axis alignment. Nah, kita juga bisa mengatur itu juga ketika kita melakukan konfigurasi terhadap kolom. Nah, kolom itu apa sih gitu ya. Jadi kolom itu kita masuk ke pembahasan kolom ya. Jadi kolom itu merupakan widget yang dapat untuk membuat widget-widget yang anakannya itu tersusun secara vertikal ya, dan dimasukkan ke dalam properti children dalam bentuk list. Oke. Contohnya seperti ini nih ya. Jadi semua susunan kontainer-kontainer kotak ini itu tersusun secara vertikal, maka dia disebut sebagai kolom ya. Contoh penggunaan kolom ya sama kayak row ya, cara penulisannya, hanya saja tulisannya diganti menjadi column. Oke. Kemudian sama, dia juga punya axis alignment atau perataan secara aksis. Kalau main aksisnya kolom itu adalah vertikalnya, sedangkan cross aksisnya adalah yang horizontalnya. Ya, seperti itu. Oke. Kita cobakan saja langsung ya. Kita coba aja langsung. Nah, yang row ini kita ganti dengan kolom. Oke, kita save. Jebret. Nah, susunannya akan menjadi vertikal tuh ya. Seperti itu. Jadi misalnya kita buat agak lebih gede dikit ya. Seperti ini. Nah ya. Nah, bisa dilihat ini karena dia main axis alignmentnya itu space between, dan cross axis alignment ya, rataan ininya sebelah kiri start, maka dia akan nempel sebelah kanan. Tapi kalau cross axis alignment kita buat N, maka dia akan nempel ke yang tadi kan kiri, yang sekarang akan menempel ke kanan gitu ya, dari kolom yang ada ya. Ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita pengen mepetkan ketiga kotak ini ke atas, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita buat ini juga adalah start. Ya. Kalau kita pengen ininya lebarnya memenuhi dari lebar ini gitu ya.
kolomnya murni lebar, maka cross axis alignmentnya kita buat stretch. Ya, jadi mungkin Anda bisa pahami bagaimana cross axis alignment dan main axis alignment itu bekerja dengan mencoba-coba beberapa konfigurasi dari nilai-nilai ya cross axis alignment dan main axis alignment yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Ini ada beberapa nilainya ya, bisa Anda cobakan seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu adalah expanded widget. Jadi expanded widget ini yaitu widget yang dapat mengembangkan child yang berasal dari row atau kolom yang sesuai dengan ketersediaan ruang. Jadi misalnya ada tadi kita udah buat kolom gitu ya, dan kolom itu pengen kita lebarkan dia, atau mungkin bukan kolom lah, row misalnya gitu ya. Kita pengen lebarkan dia sesuai dengan perataannya lah gitu ya. Oke, kita ganti dulu contoh kita tadi itu dengan row dulu ya. Oke, pertama kita ganti row. Oke, kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Oke, nah ini ya, mungkin ini kita buat cross axis alignmentnya. Gini aja, saya cross axis alignment itu kita buat center aja ya, center kayak gini, dan kotaknya kita samain aja 50 semua ya. Nah seperti ini. Oke, maka kita sudah punya 3 buah kotak yang sama ya. Nah kalau tadi kita mungkin ini dikecilin dikit ya, saya buat 30 misalnya. Oke, kemudian selanjutnya saya buat main axis alignmentnya. Main axis alignmentnya kita buat space evenly ya. Ini ya, space evenly. Mana tadi kode saya? Oke, kemudian ini space evenly. Oke, seperti ini. Nah, gimana nih supaya misalnya ini bisa merenggang ya, A-nya ini bisa merenggang biar A, B, dan C bisa merenggang sesuai dengan lebar dari area row ini, biar dia bisa merata lah gitu ya. Nah makanya dari itu kita bisa bungkus setiap kontainer ini, setiap kontainer itu dengan expanded widget ya. Jadi di sini misalnya saya tulis dulu expanded. Oke. Nah seperti itu, ada komanya. Kemudian kontainer ini saya cut ya, saya cut dan saya masukkan dia sebagai nilai dari property child di expanded ya. Ini saya hapus ya, seperti itu. Nah kemudian save dulu. Nah bisa dilihat A-nya, nilai A, bentar ya, nilai kotak A ini dia akan memenuhi ya dari area ini. Jadi akhirnya area row ini jadi full gitu ya, terisi. Dia akan merenggang nih, kotak ini akan merenggang. Begitu juga kalau misalnya expanded, tiga-tiganya kita ketiga kontainer kita bungkus dengan expanded semua gitu ya. Ketiga kontainer kotak itu kita bungkus dengan expanded. Ya ingat, untuk menempatkan widget yang akan kita expand itu kita tempatkan dia di
child. Oke, ini kontainer saya cut. Kemudian saya masukin ke sini. Ya. Ini biar rapi. Saya giniin. Oh ya, B-nya. Oh ya, tadi copy ya, bukan cut, sorry. Kemudian ini juga saya expanded. Bawahnya juga saya expanded. Ya. Koma. Kemudian ini ada saya tambahkan child. Ya. Oke. Isi childnya adalah child seperti ini. Isinya adalah kontainer. Ya. Saya cut. Oke. Ini hapus dulu. Seperti ini. Koma. Oke. Nah, bisa dilihat bahwa ketiga kotak kontainer ini sekarang udah memenuhi area row, dan mereka membagi lebarnya sama rata, ya, sama rata ketiga sisinya. Ketiga ukurannya dia akan membagi sama rata. Seperti itu, ya. Nah, gimana nih supaya kita punya prioritas atau lebarnya ini bisa kita custom gitu. Perbandingannya bisa kita buat perbandingan lebarnya ini gitu ya. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan di dalam expanded itu ada yang namanya property flex. Jadi property flex ini untuk mengatur skala perbandingan pada suatu expanded, ya. Oke. Nah, jadi kita tinggal tambahin aja nih. Tambahin flex. Misalnya di sini 3 gitu ya. 3, ingat ini perbandingan ya. 3. Kemudian ini flexnya misalnya 2. Oh, sorry. Ya. Kemudian ini flexnya misalnya 1. Kita save. Kita simpan. Oke, hot reload. Nah, bisa dilihat bahwa ini ukurannya menjadi 3:2:1, dan ketiga ini dia akan menyesuaikan gitu perbandingannya 100% itu ya 3/1 gitu ya. Ini 2/1. Sorry, 1/1, 2/1, kemudian 3/1 kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah perbandingannya. Jadi 3/2:1, dan dia akan memenuhi dari layar itu yang 100% itu gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana kita menggunakan expanded. Jadi ketika Anda ingin buat suatu layout ya yang dia bisa memenuhi layar seperti ini, dan dia memenuhi baris ya, row seperti ini ya, maka kita bisa gunakan expanded seperti itu. Dan lebih kalau pengen full lagi gitu ya, kita pengen full, maka ini kita stretch aja, save. Nah, full dah satu layar. Oke. Ya, mungkin bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan expanded. Dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh kami kita membuat sebuah layout. Ya, dan bagaimana cara kita untuk mendesain ya layout itu, kita dapat menggunakan ya, yaitu adalah salah satu tools. Di sini saya menggunakan Figma ya. Seperti Anda lihat di layar, Figma ini berbasis web. Jadi kita bisa gunainnya walaupun tanpa menginstal software apapun. Jadi cukup dengan web browser kita sudah bisa membuat sebuah layout sendiri ya. Oke. Mari kita coba. Kita pertama buat ininya ya, namanya. Jadi pada contoh kasus ya, kita akan membuat sebuah aplikasi untuk katalog buku
ya, yang sederhana aja ya. Jadi kita akan membuat aplikasi untuk katalog buku. Jadi ada nantinya ya halaman login ya yang standar gitu, dan juga kita akan membuat daftar nama-nama bukunya. Kemudian kita baru selanjutnya ketika salah satu judul buku diklik, dia akan menampilkan detail daripada bukunya ya, seperti itu. Nah, untuk yang tahapan awal ini kita akan mendesain yakni halaman loginnya dulu. Oke. Nah, di Figma kita sudah, ini ada beberapa tools yang cukup simple gitu ya, tapi bisa langsung digunain gitu. Contoh di sini kita buat dulu sebuah rectangle gitu ya. Oke, kita taruh di tengah seperti ini. Kemudian di sini kita buat sebuah elips ya. Oke. Nah, seperti ini rancangan aja gitu ya. Yang namanya rancangan ya sekedar layout saja. Oke. Nah, ini kita beri warna apa, setting warnanya ya abu-abu saja gitu ya, karena ini juga sekedar layout saja. Kemudian saya gandakan gitu ya, saya gandakan, dan yang bawahnya itu adalah button. Nah, button itu kan biasanya warnanya itu ya berbeda gitu. Ini hanya untuk kita layouting saja. Oke. Kemudian di sini kita tambahin teks, yaitu adalah login. Nah, ini sebenarnya idealnya kalau untuk ngerancang gini kita ada desainernya sendiri gitu ya. Jadi programmer menerima rancangan dari desainer ya, nanti tinggal diwujudkan dalam bentuk kode saja seperti itu. Guys, kegedean. Oke ya, cukuplah segini ya. Oke. Nah, kita akan membuat rancangan ya. Kita akan buat aplikasi dengan rancangan yang seperti tampak pada layar ini gitu ya, seperti yang tampak pada di sini, bahwa di sini sudah ada di bagian ini ya, itu adalah logo ya, logo. Jadi mungkin bisa kita beri catatan bahwa di sini adalah logo gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di bagian ini adalah username. Nah, kita tinggal gimana ngebuatnya aja, apakah ini mau dibuat placeholder atau apa. Tapi sebaiknya kita tulis labelnya di sini ya, username. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian misalnya ya ada banyak ya style dari pembuatan halaman login ya, username, dan juga selanjutnya kita buat yaitu adalah password. Oke, seperti itu. Nah, inilah rancangan dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, nanti kita akan coba apakah bisa atau tidak kita mewujudkannya gitu ya dalam bentuk coding. Nah, sekarang kita untuk membuatnya kita mesti buat project baru nih. Jadi nanti insya Allah di video-video berikutnya kita akan bermain dengan contoh kasus ini, yaitu project ini yang kita beri nama pustakaku gitu ya. Nah, itu akan berkelanjutan gitu. Jadi nanti ada ilmu dasarnya dulu gitu ya, seperti misalnya tadi kita bicara masalah row dan column. Kemudian nanti ketika sudah dasar-dasar dari row dan column itu sudah kita dapatkan gitu ya, kayak tadi udah didapetin dasar-dasar ilmu dari row dan column, kemudian baru selanjutnya kita implementasikan dalam
kasus yang sedang kita buat ini, project ya, project yang kita buat. Dalam hal ini kita membuat project yaitu adalah pustaka gitu ya, katalog buku, judulnya adalah Pustakaku. Ya, jadi kita akan buat project baru lagi nih. Nggak apa-apa lah ya. Oke, ya kita beri nama Pustakaku. Oke, ini saja. Nah, yang lama ditutup ya. Nanti kita pakai untuk yang lain-lainnya. Oke, jadi di sini kita sudah sedang membuat project baru ya, project untuk video-video selanjutnya juga insya Allah penerapannya project kita pakai Pustakaku ini ya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Dan seperti biasa, ketika dia sudah selesai, kita akan hapus dulu gitu ya, biar dia bersih dari contoh project defaultnya. Oke. Oke, ini sudah ya. Oke, ini sudah ya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa kita mesti hapus yang ada dulu ya. Ini kita hapus, kemudian home-nya juga kita hapus ya, kelas my homepage ini sampai di bawah banget. Oh ya, kemudian kita di sini boleh pakai time datanya tetap ada gitu ya. Ini kita hapus, kemudian home-nya kita buat aja seperti biasa, standar ya. Scaffold ya, scaffold, kemudian ada body ya, dan seperti biasa juga kita pakai text karena kita akan membuat login, jadi sepertinya kita belum butuh untuk menggunakan app bar ya. Oke, Pustakaku. Oke, kita save, kemudian saya coba jalankan, saya punya ini ya, saya buka Pfizer ya, jadi saya di sini menggunakan Pfizer untuk memunculkan ya tampilan handphone di perangkat Android saya itu ke sini, ke laptop, sehingga bisa langsung didemokan. Oke, nah saya kemudian viewkan saja sebentar. Oke, saya coba konekkan ke handphone saya ya. Kemudian nah langsung saja nih saya debug, saya run start debugging ya. Kita lihat di debug console seperti apa hasilnya. Oke, ini terlalu mepet kayaknya. Sambil nunggu debugging, saya beres-bereskan ya. Oke, sudah jalan ya. Jadi kita bisa lihat di sini ininya apa namanya? Teksnya sudah ada nampak di atas ini. Kemudian karena kita ingin membuat login
page itu di tengah, maka kita bisa dengan menggunakan ya center ya. Oke, kita coba dulu buat ini. Kita pertama ini ya, ini kita cut dulu, klik kanan, cut, and kita buat center ya, seperti itu. Kemudian ini saya ini kan dulu, center itu ada childnya ini, sorry, komanya kelebihan. Oke, kita coba tuh ya, sudah ke tengah. Nah, nanti kita akan coba untuk buat ini gimana caranya supaya login page-nya sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan tadi ya, seperti itu. Ya, jadi setelah itu ya, kita coba ini ya, running atau jalankan. Sementara bentuknya adalah seperti ini ya, jadi kita sudah buat dia berada di tengah. Oke, kita kembali ke layout rancangan kita gitu ya. Nah, jadi di layout rancangan kita udah buat seperti ini gitu kan. Nah, di sini ada logo, ada field username, password, dan juga button atau tombol login. Nah, untuk logo ini itu kita gunakan widget yang namanya image. Kemudian untuk form inputan username ini kita pakai text field ya, begitupun untuk yang password. Nah, sedangkan untuk login ini kan ada banyak banget ya tipe-tipe atau jenis-jenis widget button gitu. Kita di sini akan gunakan raise button. Nah, kemudian image yang akan kita gunakan itu adalah, sebelum masuk ke image-nya gitu ya. Di sini apa namanya? Agar ya, ini kan kita pakainya kolom nih nanti ya untuk ngatur ada logo, text field, image, text field, kemudian raise button ini kita masukin ke dalam kolom ya. Nah, kolom ini nanti kita buat ada property main axis alignment-nya itu center gitu. Jadi biar susunan elemen-elemen atau widget-widget ini itu akan ke tengah gitu ya, biar lebih bagus. Nah, kembali tadi ya. Jadi image ini itu kita pakai image dari flat icon yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang harus kita lakukan pertama kali ya, kita harus copy gitu ya, image yang sudah kita download ke dalam project kita. Nah, jadi sebelumnya di sini kita mesti buka dulu nih di mana direktori tempat project kita berada. Oke. Jadi di sini kita buka pertama di sini sebelah kiri, kolom sebelah kiri ini saya pakai file manager punyanya Linux Mint ya, yaitu Nemo. Oke, di sebelah kiri ini ada image yang hasil downloadan gitu ya, yang namanya books.png. Nah, ini adalah folder yang sebelah kanan, ini adalah folder tempat ini saya project Flutter saya yang namanya pustakaku. Nah, di dalam sini kita tinggal buat direktori yang namanya assets. Kemudian di dalam assets ini kita buat direktori lagi atau folder lagi dengan nama image ya, seperti itu. Nah, barulah di dalamnya kita copy, kita masukkan ya, klik kanan di sini, saya copy saja. Saya masukkan gambarnya ya, image-nya itu ke dalam direktori assets image. Sudah seperti itu. Kemudian barulah di dalam source code kita edit file pustakaku.yaml ya. Nah, di sini kita hilangkan komentarnya, kita cari ya, Anda silakan cari assets ya, aset ini, kemudian nah, cari assets, kemudian tuliskan di bawahnya yaitu assets image ya. Cukup seperti ini saja, maka satu direktori, seluruh direktori yang berada di dalam assets image itu akan
import oleh Flutter ini gitu ya. Oke, kemudian kita save. Nah, seperti itu. Maka di sini dia akan running ya, kalau kita pakai Visual Studio Code, dia akan running Flutter pub get gitu ya, seperti itu. Oke, nah bisa dilihat ini ya, dia sudah mengupdate dari YAML-nya itu tadi. Oke, kita lanjutkan ke kode kita. Ya, di dalam kode kita yaitu di main.dart ya, itu kita akan mengerjakan terlebih dahulu bagaimana memasukkan image pada layar ini gitu ya. Nah, tapi sebelumnya seperti yang sudah kita rencanakan tadi, bahwa kita mesti masukkan ini tadi ya, apa namanya, di dalam center ini kan awalnya cuma teks doang. Nah, karena kita ingin menggunakan beberapa widget dan kita susun secara vertikal, maka kita gunakan column gitu ya. Nah, maka di sini saya hapus saja. Kemudian saya buat column di sini. Ya, kolom. Nah, kemudian si kolom ini tadi kita sudah apa namanya? Ya, rencanakan gitu bahwa kita akan menggunakan apa tadi? Ya, kita coba buka ya. Kita tadi rencanakan bahwa kita akan menggunakan di kolom itu yaitu main axis alignment center. Ya, ini ya. Nah, maka kita tinggal konfigurasikan ya main axis alignment centernya ke dalam kolom. Ya, tinggal kita masukkan main axis alignment ya. Isinya yaitu main axis alignment dot center ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya di dalamnya itu kita tinggal masukkan widget-widget yang ingin kita susun secara vertikal itu ya, itu ada di dalam properti children yang bentuknya adalah list. Oke. Yang pertama yaitu adalah kita akan memasukkan image. Nah, image ini isinya adalah ya, kita isi dengan properti yang isinya ya, kita coba dulu, yaitu adalah sebentar ya, ini image. Oke ya, image ini ya, image ini ya, isinya oke, itu adalah asset image. Kita coba asset image. Oke, nah di dalamnya baru kita masukkan string yang nilainya adalah assets image, yaitu tadi namanya books ya, ini ya, books.png. Oke, sekarang kita coba save. Nah, kalau lancar dia akan memunculkan ya gambar di sini ya. Kita tunggu, mudah-mudahan mau ya. Kalau nggak mau berarti ada error nih. Nah, ini nggak mau ya, berarti kita mesti telusuri errornya di mana gitu. Oke, nah could not update files on device. Oh, ini berarti ada bermasalah nih. Cannot open file path Flutter project pustakaku asset image kuliah Padian. Sebentar ya. Coba pubspec.yaml assets image, sebentar. pubspec.log ya. Kalau misalnya memang nggak mau, kita coba untuk stop dulu debuggingnya ya. Kemudian nanti kita coba play lagi. Oke, saya stop. Oke, di stop ternyata aplikasinya nggak
keluar ya, jadi memang ada nyangkut dikit lah gitu kali. Kemudian kita coba running lagi ya, mungkin ada sedikit masalah tadi. Kita coba running lagi dengan cara run start debugging atau tekan F5. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar, saya masih mencoba mengkoneksikan gitu ya dengan handphone saya. Ya, jadi setelah kita restart gitu ya, maksudnya kita stop dulu tadi kan, kemudian kita debug lagi ya dengan cara run start debugging atau tekan F5, maka ini sudah sukses ya, berhasil memunculkan gambar. Oke. Nah, tapi di sini saya ingin membuat agar gambar ini mungkin kebesaran kali ya. Coba saya tambahkan width kali. Coba width misalnya 200 mungkin. Coba saya save, ngecil nggak? Oh ya, seperti ini ya. Jadi kebesaran tadi saya coba 150. Oke, nah ya seperti ini ya, berhasil. Oke, selanjutnya saya akan membuat karena tadi secara rancangan setelah kita buat logo ini ya untuk pustakaku, kemudian kita akan membuat text field ya, text field. Nah, di sini saya akan bungkus text fieldnya ya, karena di sana kita butuh, di text field ini kita butuh mengatur width-nya, kemudian juga kita butuh untuk mengatur marginnya, maka kita mesti bungkus ya dengan yang namanya container. Oke. Nah, ini saya komakan dulu. Nah, kemudian di dalam kontainer ini barulah saya masukkan ya di dalam child ya. Childnya yaitu adalah text field ya, text field. Oke. Sebentar, text field. Nah, kemudian di dalam text field itu kita buat decoration gitu ya, decoration, karena saya pengen membuat dia ada semacam labelnya gitu yang isinya adalah username gitu ya. Nah, decoration ini kita isi dengan input decoration, kemudian di dalam input decorationnya kita tambahkan yaitu label text. Nah, label textnya isinya adalah berupa string, username, garis miring, email. Oke, jadi ini ya text field yang akan kita buat gitu. Nah, ini saya masukin ke dalam kontainer, dan kontainernya belum saya tambahin pengaturan margin, width, dan seterusnya belum ya. Kita lihat dulu seperti apa. Saya tekan tombol save, maksudnya Ctrl S ya. Saya tekan tombol Ctrl S yang artinya save. Nah, kemudian maka kita lihat di sini, wah, dia panjang banget nih, panjang banget, kan kurang bagus ya kalau panjang banget seperti ini gitu ya. Jadi kita oke kan dulu. Nah, baru di kontainer ini kita atur ya, atur lebarnya. Width-nya misalnya adalah 200. Nah, kemudian karena nanti di text field ini tidak hanya username atau email aja, kan ada password juga gitu kan ya. Nah, maka di sini saya tambahkan yaitu margin. Marginnya cuman untuk ngatur atas dan bawah aja. Jadi di sini saya masukkan edge inset symmetric. Ingat, symmetric itu berarti pasangannya ya. Kalau vertikal berarti atas dan bawah. Maka di sini saya pakai symmetric vertikal. Symmetric ya. Vertikal.
vertikal. Oke, misalnya di sini saya buat 20 ya. Kemudian kita save. Kita lihat, nah ya, maka di sini text fieldnya sudah lumayan rapi ya. Nah, untuk password seperti apa? Ya udah, kita tinggal copy aja satu kontainer ini ya. Satu kontainer ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian tinggal ganti deh dengan password. Nah, seperti itu ya. Kita save. Nah, lihat ya, udah. Nah, kalau kita lihat ini marginnya mungkin terlalu gede ya, terlalu jauh. Maka marginnya mungkin kita bisa agak diperpendek jadi 10 misalnya. Saya coba ya, lumayan lah, lebih bagus sedikit. Nah, barulah di bawahnya kita masukkan button. Nah, ingat button yang sudah kita rencanakan tadi adalah raise button ya. Jadi kita masukkan raise button itu setelah kontainer ini ya, tapi tetap berada di dalam list punyanya column ya, kolom. Oke, kita coba tambahkan raise button ya, seperti itu. Ini tambahkan koma, jangan lupa. Kemudian raise button ini apa ini, ada peringatan? Oh bukan, oke. Ya, di raise button ini kita buat apa namanya, child ya. Di dalam childnya baru kita masukkan tulisan apa yang harusnya ada nanti di dalam tombol ya, raise button. Seperti di pembahasan tentang button yang sudah kita lewati di dalam playlist kita ya. Nah, ini misalnya saya masukin child text, masuk. Nah, kita lihat hasilnya tuh ya, sudah ada button masuk. Tapi nih, raise button ini dia mesti ada yang namanya fungsi on press, property on press, yang dia akan menjalankan suatu fungsi. Nah, ini saya pakai apa namanya, saya lupa, anonymous function kalau nggak salah ya. Saya pakai anonymous function, dan dia ketika diklik buttonnya dia akan menjalankan suatu fungsi untuk debug print ya. Jadi debug print itu akan memunculkan tulisan di dalam kolom debug di IDE kita, seperti misalnya di Visual Studio Code ya. Debug print, misalnya tombol ditekan. Oke, kita save ya, kita save. Nah, bisa dilihat di sini tombolnya jadi sudah bisa ditekan tuh. Nah, biar agak lebih manis, kita ganti tombolnya dengan warna biru misalnya gitu ya. Nah, di sini saya coba tambahkan properti, yaitu adalah color. Oke. Isinya adalah colors blue ya, colors blue. Kita save, kita lihat hasilnya. Ya, berubah ya jadi blue. Tapi kita lihat di sini tulisannya warnanya hitam, jadi agak kurang cantik lah gitu ya. Nah, di sini kita tambahin apa namanya, text color gitu ya, text color. Nah, text colornya adalah colors white. Sorry, ini colors white. Oke, seperti itu. Nah, ya sudah berubah ya. Nah, jadi seperti itulah bagaimana cara kita untuk membuat login ya, halaman login untuk kasus pustakaku ini. Oke. Baik, jadi seperti itu ya rangkaian tutorial kita kali ini gitu ya, bagaimana kita merancang layout dengan menggunakan bantuan row dan column gitu ya, dan kita sudah membahas bagaimana membuat suatu study case, yaitu halaman login untuk project kita yang insya Allah di video-video berikutnya itu akan kita gunakan
ya, sebagai contoh kasus gitu, yaitu adalah katalog buku yang kita beri nama Pustakaku. Oke, demikian video kita kali ini gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.